Seiring dengan kebijakan moneter yang sudah dilakukan BI, seyogianya ya, bahkan SRBI kan kemarin dinaikin lagi. Betul. Iya benar. Nah, justru menurut saya ya, nampaknya ketika Bank Indonesia, meskipun saya lihat sih Bank Indonesia memang kan menaikkan suku bunganya itu di bulan Mei ya, akan sangat bagus sebenarnya, nggak akan terjadi seperti ini kalau di bulan April tuh. Iya. Oke. Mungkin kalau kata saya mungkin telat juga ngambil keputusan itu. Tetapi kebijakan fiskalnya seyogianya ikut apa namanya itu mendorong gitu ya, menopang. Mengapa? Mestinya ketika misalnya Bank Indonesia naikin suku bunga, ya kan rupiah kan punya daya tarik kuat kan, orang bendong. Nah, untuk menyimpannya di mana? Kan di SBN, SRBI itu harusnya kan dinaikin lagi. Kan angkanya kemarin masih di angka di bawah 7 kan. Nah, sekarang kan udah mulai di atas 7. Betul. Nah, harusnya betul SBI naik, SRBI-nya naik, SBN-nya naik gitu. Nah, itu baru tuh akan menguat. Nah, kemarin itu karena ada kebijakan pemerintah khususnya di fiskal ya, melalui dana sal ya 200 triliun ditambah 300 triliun tambah lagi enggak ditambah mas kan 400 triliun 400 triliun. Nah itu kan ternyata harapannya kan bisa menopang engine ekonomi kan di publik ya di masyarakat. Ternyata kan enggak juga. Nah karena ternyata mainnya cuma antar perbankan aja. Pak, itu dia. Jadi sebenarnya obat mujarabnya apa nih? Kayaknya beragam obat kan sudah diberikan. Tapi masih belum kena nih. Betul. Nah sebenarnya apa nih yang kira-kira? Apa ini juga terkait dengan daya beli yang kemarin gitu? Ya, masih nahan-nahan atau gimana? Nah menurut saya gini. Jadi nampaknya menurut saya ya. Kan biasanya masalahnya kan bukan di likuiditas nih. Kalau kemarin Pak Purbaya kan likuiditas, makanya nambah lagi likuiditas. Is okay jika kan ini jika nih, jika memang itu diperlukan oleh perbankan. Tapi ternyata sebelum itu diberikan injeksi untuk likuiditas, kan sebenarnya justru masalahnya di apa? Di permintaan kreditnya kan. Karena likuiditas itu nggak masalah, bahkan perbankan itu hampir 1.200 triliunan lah di situ. Nah ternyata di likuiditas itu kalau kita misalnya goes sepeda, muter-muter aja gitu duit itu di situ, tidak transmisi ke bawah gitu, tidak netes ke bawah. Nah justru menurut saya sekarang karena ada perilaku market yang harus segera didorong, SBN ya bunganya kan dinaikin, ya orang akan berbondong-bondong tuh, sehingga si si investor capital di global juga akan melihat wah ini destinasi oke nih, prospek nih gitu. Tapi ingat mereka kan tidak selalu ingin nyimpen di sektor keuangan, ingin masuk ke sektor realnya. Nah, sektor real dorong dari fiskal, dari stimulus. Jadi kalau engine ini jari-jari tadi sepeda yang gede-gede itu, yang kecil-kecilnya kan biar muter. Nah, lewat apa? Lewat kebijakan fiskal yang bisa mendorong stimulus-stimulus itu ke sektor produktif. Nah, itu dia. Ibaratnya rantainya tuh ya. Rantainya. Dibuat lagi rantai-rantai kecil ya. Kalau jam itu kan ada ini yang kecil-kecilnya itu dibuat. Karena kan ekonomi itu sistem. Gearnya ya. Gear-gearnya, betul. Kalau gearnya nggak jalan nggak muter juga itu jam. Mungkin ada yang rompal-rompal misalnya gearnya perbaiki kan gitu kira-kira kan lewat kebijakan. Ada debu dikit bersihin gitu kan. Itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, aku juga penasaran nih soal kan tadi kan soal beberapa ya SBN, SRBI ya salah satunya. Nah, pemerintah juga kan ngeluarin itu juga nih kebijakan Panda Bond. Terus kemudian juga ada Merah Putih Bond. Nah, itu gimana untuk bisa membantu fiskal kita? Iya, sebenarnya bagus saja pemerintah untuk mencari sumber-sumber dana kan. Cuma masalahnya gini, mau Merah Putih Bond, mau Panda Bond, atau sebelumnya ada tuh Patriot Bond kan pernah juga kan. Yang Danantara ya. Yang Danantara. Kan memang ini kan Danantara juga kan. Mayoritas kan, ya Merah Putih gitu kan. Nah, tapi menurut saya ya justru harus clear juga aturan mainnya gitu ya. Apalagi misalnya berkaitan dengan Merah Putih Bond yang kemarin di Undang-Undang P2SK revisinya 2026 di pasal 50A kan jadi kontroversi. Karena siapapun orang mau berinvestasi di Merah Putih Bond katakanlah tidak akan di tracing dari mana kan asal usulnya dan itu pandangan ekonom gitu melihatnya atau siapapun investor artinya
itu bisa menjadi sumber tanda kutip ya permasalahan baru karena terkesan money laundering kan gitu. Menutupi. Nah, dan itu ada persepsi market global lagi melihat loh kok begini mainnya gitu. Rule of law, rule of game dari apa namanya bond di kita. Nah, itu juga penting karena kalau misalnya dibuka sumbernya dari manapun, ini juga saya kira akan menjadi bottleneck di kemudian hari. Bahkan market sekarang, meskipun itu misalnya untuk para investor atau pengusaha, karena menganggap pemerintah masih banyak pengusaha nih menyimpan duitnya yang tidak berani masuk sektor real. Karena tadi sektor realnya kan memang engine-nya masih banyak yang lomba-lomba, yang berusaha. Dan itu harus sebenarnya diperbaiki, dilas lah, di apa kan gitu supaya gear-nya jalan lagi. Tapi oke lah, itu bagusnya kan serial ya, itu diperbaiki, ininya juga disempurnakan kan gitu. Kalau misalnya hulu keuangannya ini lewat bond ini katakanlah persepsinya positif, kemudian jelas tata kelolanya, berapa persen yang diperoleh. Bayangkan loh, orang 3%, 2% dibanding dengan SBN. Apa ada yang menyimpan di situ? Daya tariknya apa, Mas? Daya tariknya dia uangnya tidak akan di-tracer. Yang kedua, tidak akan kena pajak. Kedua tuh. Betul. Iya kan? Jadi sebenarnya itu ada karpet merah tuh untuk di situ kan. Nah, ini kan harus jelas juga gitu. Yang menurut saya ketiga yang harus dijelaskan misalnya merah putih bond ini adalah uang ini kalau udah terkumpul untuk apa? Nah, kalau kita bicara mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, menarik. Kalau itu kan dari instrumen ya, keuangan begitu. Nah, sektor realnya kalau Anda bilang kan tadi Pak Rizal itu dalam negeri lah yang mendominasi. Kenapa sinyal-sinyal ekonomi kita nih sekarang kok lagi panas dalam begitu, rupiah juga masih depresiasi. Nah, ini jadi gimana? Sementara kalau kita bicara sektor real, tadi sempat bilang kredit perbankan masih ya stagnan lah bisa dikatakan begitu. Belum lagi ditambah undisbursed loan juga yang masih cukup besar. Nah, ini uangnya sebenarnya ada tapi kok belum muter gitu. Nah, ini nih. Gini, jadi kalau saya ibaratkan moneter dan fiskal itu kalau kita posisi manusia yang sehat, dia sehat tapi panas dingin nih posisinya. Kalau misalnya kurs kita turun terus kan. Harusnya yang ideal dia sehat, bugar, jasmaninya, dalamnya juga harus sehat. Harus ya, artinya normal dan lain sebagainya. Artinya ada standarnya. Nah, situasinya di moneternya dengan situasi misalnya kurs atau depresiasi rupiah itu sebenarnya kita sedang panas dingin nih gitu. Nah, itu kan harus disembuhkan, tapi sembuhkan juga ya harus lewat obat yang pas. Itu dia. Nah, ini juga harus dicari. Tapi anyway, kalau kemudian kita justru yang sebenarnya yang terlihat secara ekonomi dan terhitung secara angka, orang ketika berkarya itu lihat dari mana? Gerak dia kan, jalannya dia, karya dia gitu. Hasilnya. Nah, itu di fiskal.